Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, masih sehat? InsyaAllah sehat ya. Kita bersyukur kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan mengikuti kegiatan MPLS ini ya. Kalian tadi sudah mengikuti pembukaan, kemudian melihat selayang pandang tentang SMP Negeri 1 Jatiluhur. Kita lanjut ya. Berikutnya akan disampaikan beberapa materi ya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu. Izin Ibu memperkenalkan diri dulu. Ibu namanya Nunung Siti Nuraini. Ibu mengajar IPS dan Ibu diberi amanah menjadi wakil kepala bidang kurikulum ya. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan adalah berhubungan dengan kurikulum ya. Pengenalan kurikulum SMP pada kondisi darurat pandemi COVID-19 dan implementasi program tatanan di Balai Atikan yang terintegrasi pada PBM, daring atau luring di SNPN 1 Jatiluhur. Apa sih kurikulum itu anak-anakku? Ya, kita lihat dulu apa sih pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini pengertian kurikulum ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Jadi kegiatan pembelajaran akan tercapai cita-citanya ya, mencapai tujuan pendidikan itu kalau direncanakan dulu. Nah, perencanaannya itu disebut dengan kurikulum. Kurikulum yang digunakan di SNPN 1 Jatiluhur adalah kurikulum 2013. Biasanya meliputi 3 tahap. Ada tahap pendahuluan ya, kegiatan inti, dan tahap penutupan pada pelaksanaan kurikulum 2013 itu. Tapi pandemi COVID yang sudah memasuki tahun ketiga ini membuat kita harus melakukan pembelajaran secara daring, padahal kita sudah sangat rindu ya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kalian bisa datang ke sekolah bertatap muka dengan teman-teman, dengan guru ya. Tapi kita harus tetap bersabar. Peningkatan yang terpapar COVID dan yang meninggal akibat COVID masih meningkat ya. Sehingga kita harus masih melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR. Banyak pemerintah memberikan alternatif kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum darurat masa pandemi ya. Kurikulum ini disiapkan oleh Kemendikbud, merupakan penyederhanaan ya, dari kurikulum nasional. Jadi penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar ya, untuk setiap mata pelajarannya. Jadi tidak semua KD harus disampaikan, ada pengurangan sehingga guru dan siswa dapat terfokus pada kompetensi esensial saja, yang utama saja ya, dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Siswa tidak lagi nanti dibebani tuntutan menuntaskan seluruh ketercapaian kurikulum, itu untuk kenaikan kelas maupun kelulusan ya. Pada kurikulum ini jadi ada pengurangan kompetensi, jadi diharapkan nanti dipilih kompetensi dasar yang esensial yang memang sangat-sangat diperlukan yang harus disampaikan. Kemudian struktur kurikulum yang harus diketahui oleh kalian dalam kurikulum 2013 itu ada kelompok A dan kelompok B ya. Ada 11 mata pelajaran, 7 termasuk yang kelompok A dan 4 termasuk kelompok B.
alokasi waktu per minggunya berbeda. Untuk PAI ada istilahnya bukan PAI ya, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti itu 3 jam, PKN 3 jam, Bahasa Indonesia 6 jam, Matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, Bahasa Inggris 4 jam. Kemudian kelompok B termasuk di antaranya ada Seni Budaya 3 jam, PJOK 3 jam, Prakarya 2 jam, Bahasa Sunda 2 jam. Jadi keseluruhan alokasi waktu per minggu itu ada 40 jam. Dalam kurikulum nasional 2013 itu 40 jam. Dengan pembelajaran daring tidak mungkin dilaksanakan 40 jam pelajaran. Maka pada kurikulum daring itu kita hanya mengalokasikan waktu per minggunya itu hanya 22 jam pelajaran. Setiap mata pelajaran itu alokasi waktunya 2 jam pelajaran ya. Jadi 2 kali 11 22 jam pelajaran. Dan waktu belajarnya pun dipersingkat gitu ya. Setiap harinya hanya 2, sebagian besar 2, ada 1 hari yang 3 mata pelajaran. Kemudian ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini dilakukan melalui BK dan juga melalui ekskul, kegiatan ekskul. Nanti banyak ekskul yang kalian bisa ikuti, yang wajib itu ada pramuka, dan banyak ekskul pilihan yang bisa kalian ikuti. Kemudian kalian harus memahami juga yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi ketika kalian melakukan pembelajaran, ke-11 pelajaran itu harus mencapai KKM ya. Untuk kelas 7 semua pelajaran sama, harus mencapai KKM 72, kelas 8 73, dan kelas 9 75. Apakah yang dinilai? Bukan hanya pengetahuan, keterampilan, tapi juga sikap gitu ya. Nanti dalam kenaikan ataupun kelulusan semua mata pelajaran harus mencapai KKM ya. Dan itu tidak akan naik kalau lebih dari 3 mata pelajaran di bawah KKM. Program tatanan di Balai Atikan apa itu? Ini merupakan gerakan pendidikan yang bertujuan menyadarkan dan mengembangkan potensi diri peserta didik yang memiliki kesadaran diri dan lingkungan. Ya, jadi diharapkan program ini bisa membangun generasi yang memahami masalah lingkungan di sekitarnya serta mencari solusi pemecahannya. Bapak Kepala Dinas menyampaikan program ini bukan hanya sekedar program berkebun di sekolah gitu ya, bukan hanya membuat sekolah kita hijau. Diharapkan program ini bisa menumbuhkan kesadaran hidup secara ekologis, membangun harmoni ya, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Kita lebih bisa mencintai alam ya, karena kita sangat tergantung pada alam ya. Dalam kurikulum kita mengenal KD kan, potensi dasar, dan itu dalam program ini ada integrasi gitu ya, dalam antara program tatanan di Balai Atikan dengan KD yang ada dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2013. Program tatanan di Balai Atikan jika dipahami dan dikelola secara maksimal oleh guru akan berdampak pada kebiasaan murid untuk meneliti ya, dari pengenalan varietas tanaman ya, berapa jenis tanaman, bagaimana pertumbuhannya, daur hidrologinya, hingga bagaimana cara bercocok tanam. Itu kan termasuk proses ilmiah ya, yang merupakan hakikat dari pembelajaran IPA. Dan nanti dalam program tatanan di Balai Atikan ini semua mata pelajaran diharapkan pada kadek-kadek tertentu itu dimasukkan program tatanan di Balai Atikan ini dalam RPP-nya juga ya. Program tatanan di Balai Atikan juga merupakan salah satu program yang mengintegrasikan pembelajaran abad 21 yang mengharuskan memasukkan 4 hal. Apa itu 4 hal itu? 1. PPK, penguatan pendidikan karakter. Jelas sangat terlihat ya bagaimana kita punya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Itu sudah pendidikan karakter gitu ya. Yang kedua, literasi. Literasi bukan hanya membaca buku, kita bisa membaca
alam ya, mengenal alam itu sudah membaca, mengenal, memanfaatkan apa yang ada di alam, itu sudah literasi. Kemudian 4C, komunikasi, creativity, critical thinking, dan kolaborasi. Itu sudah sangat jelas terlihat pada proses berlangsungnya program tatanen di Balai Atikan, itu sudah terlihat jelas P4C itu ya. Kemudian HOTS, high order thinking skill. Untuk bisa proses tatanan itu berhasil ya perlu pemikiran tingkat tinggi sehingga bisa berhasil ya. KI, kompetensi inti dalam kurikulum 2013 juga itu tercover semua dalam program tatanan di Balai Atikan. Kita mengenal KI 1. KI 1 itu apa sih? Spiritual ya. Salah satunya mensyukuri dan mentafakuri tanaman ciptaan Allah, itu sudah sikap spiritual. Kemudian sosial, KI 2-nya, sikap sosial. Yang namanya program tatanan ini membutuhkan kerjasama, bersosialisasi dengan baik sehingga program ini bisa berjalan, itu sudah KI 2 ya. Kemudian KI 3, pengetahuan. Pengetahuan itu bisa KD-KD terutama dalam mata pelajaran tertentu itu sangat berkaitan erat ya, bagaimana pengetahuan bertanam, mengenal varietas pupuk tumbuhan dan sebagainya, itu sudah KI pengetahuan ya. Keterampilan prakteknya ya, bagaimana murid mempraktekkan cara bertanam, cara mengolah tanah dulu kemudian bertanam, bagaimana memelihara tanaman, memberantas hamanya, itu sudah praktek sesuai dengan KI 4 keterampilan gitu ya. Mungkin itu jadi jelas sekali implementasi kurikulum dalam program tatanan di Balai Atikan itu sangat-sangat terlihat gitu ya. Ada integrasinya, ada kebersamaan, ada terpadu ya, terintegrasi. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian memahaminya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.